Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Macinang. Guys, ada kabar terbaru ya guys. Judulnya modal ini guys ya. Modal untuk siapa? Yang pastinya untuk Roy Panci guys. Sepertinya Roy Panci sudah kena karma guys, yang dimana Roy Panci terus-menerus menyerang Pak De Jokowi, tapi lupa akan istrinya. Faktanya, istri Roy Panci ya guys ya, malah sudah dilaporkan dari pihak Bawaslu mengenai pelanggaran-pelanggaran. Aduh, ini Panci ya guys ya, ngurusin orang lain, giliran istrinya tidak diurusin. Oh ya, istrinya juga lagi dipermasalahkan ya guys ya, mengenai si Tipeng yang sekarang diduga itu doktornya palsu, pamer guys ya. Pamer apa guys? Pamer ijazah guys ya. Nah, anehnya saat pamer ijazah, si Tipeng menutupi fotonya. Plus, ada berita terbaru mengenai Sentana TV yang jelas akan masuk ke dalam penjara. Mampus apa modar ini guys. Dan juga ada guru besar dari UGM yang kembali mempermalukan si Doraemon. Oke, tanpa panjang lebar kita simak dulu videonya bosku. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara, itu dipermasalahkan. Mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga tidak terlalu ambil pusing, dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan. Pertama tadi saya katakan kepada penyidik, saya bingung. Saya tidak tahu apa yang terjadi di tanggal 22. Pertama itu. Yang kedua, saya bingung kenapa laporan dari Bapak Joko Widodo tanggal 30 April bisa digabungkan dengan laporan-laporan yang tidak ada hubungannya. Nah, tadi saya ditanya, apakah Anda kenal dengan pelapor-pelapor ini? Saya kenal dengan Joko Widodo. Kenapa saya bisa kenal? Saya waktu itu selesai perayaan kemenangan beliau sebagai gubernur DKI Jakarta, saya berikan satu buah koran Sentana kepada beliau langsung ke tangannya. Saya kenal, makanya saya kenal, saya ketemu langsung. Seperti saya ketemu abang ini, saya ketemu dengan Bapak Joko Widodo. Tapi tiga yang lain itu yang namanya tidak saya bisa hafal sampai sekarang karena susah sekali. Entah manusia dari mana itu tiga orang itu. Si Andi lah salah satu, kan saya nggak tahu mereka itu siapa, munculnya dari mana, dan apa hubungannya dengan saya. Nah, saya pertanyakan kenapa di laporan pertama, di klarifikasi pertama dari Pak Joko Widodo laporannya, itu ada 3 pasal. Lalu ada 5 terlapor. Tiba-tiba dengan munculnya 3 orang ini, pasalnya jadi ada 8. Jadi pasalnya kena 8 guys. Modiar kowe termon, ternak Richmond. Dan terlapornya jadi ada 12. Ini kan saya rasa digabung atau gimana ya? Makanya saya nggak ngerti kenapa digabung. Dan saya sampaikan di BAP saya, Polda Metro Jaya harus mempertimbangkan kembali 3 laporan sesat ini. Soalnya setahu saya Rektor UGM Ova Emilia sedang ada di Jakarta. Ya, bukan, mau puasanya. Oh iya, tapi dia sedang mau seminar kira-kira 2 hari lagi. Juga akan diproses. Bos, termasuk ente juga akan diproses bos. Tenang. Farhad Abbas suka begitu ya guys ya. To the point guys. Aduh. Jangan begitu. Sudah terlapor gitu. Sudah. Jangan Orang begitu. bodoh itu menyela atau menjawab
sebelum mendengarkan. Betul. Izin, Jenderal Arianto. Bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh enggak ada. Beda perdata dengan pidana beda Pak. Dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu Pak. Itu kalau sengketa rumah ini satu mengatakan ini. Nah kalau yang perdataannya nggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdatanya. Yang uji itu siapa? Nah itu Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana Pak. Calon DPD RI yang juga istri Menpora Roy Suryo dilaporkan ke Bawaslu karena diduga telah melakukan pelanggaran. Waduh. Ismarin Dayani mengganti foto diri yang telah disepakati sebelumnya. Mengganti foto? Waduh. Relawan pemilu Jurdil melaporkan calon DPD RI Ismarin Dayani karena mengganti tanda gambar atau foto diri peserta caleg yang sebelumnya telah disepakati bersama. Dalam gambar tersebut, foto istri Roy Suryo ini memperlihatkan rambut panjangnya digerai dan memakai pakaian setelan jas warna hitam. Waduh guys. Jas warna hitam. Kalau hitam-hitam blacker berarti saya dong. Tuh Panci, woi. Kelakuan bini ya guys ya, bini sama pancinya sama saja ya guys, penuh sekali dengan pelanggaran-pelanggaran. Ya wajar guys, cocok ya guys ya, cocok. Aduh, ini gimana nih Panci? Makanya jangan ngurusin orang lain terus. Tuh bini lo urusin. Bojomu gue diurusin bojomu. Ya pengen ngerti bojone Panji sing siki ya guys ya. Pengen lihat bojo ataupun istri Panci yang sekarang ini lagi klarifikasi ijazah ya guys. Sekarang kalau ada juga yang menyebutkan dokter palsu loh, ini bagaimana ceritanya kok jadi dokter palsu? Waduh. Karena gelar dokter saya ini sekarang kok jadi juga diragukan keasliannya. Maka baiklah nih, saya udah mempersiapkan beberapa ijazah asli saya ya. Ijazah dari Universitas Gadjah Mada tuh saya dapat 3 loh. Dapat 3 nih. 1 ijazah S1, 2 ijazah sebagai dokter, ya, 3 ijazah sebagai master, nih, ya, nih yang ijazah S1 ya, saya mendapatkan gelar SCAT, nih, kayak begini nih ijazahnya, ada nomor 2 di kiri sama di kanan ya, lalu kemudian foto ada di cap stempel seperti ini ya. Kalau di kedokteran nggak. Loh, guys. Ini foto, lah fotonya ditutupi blok. Itu fotonya kenapa ditutup? Itu foto siapa itu? Udah diteliti belum sama si Roy Panci ya guys? Pakai materai, jadi seperti ini, tulisan namanya tuh indah sekali, pakai tulisan indah ya. Kemudian abis itu saya mendapatkan gelar dokter, jadi ini asli ya, ini asli ijazah dokter saya nih. Tuh kan guys, ditutup lagi. Ijazahnya ditutup lagi. Ini gimana ini, weh Panci itu bini ente tuh, bojomu yang sekarang itu tuh lihat tuh, melihatkan ijazah tapi fotonya ditutup. Itu nggak bisa diteliti dong kalau kayak gitu ya guys. Ijazah dokter ya, ijazah dokter. Telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi semua persyaratan pendidikan profesi kedokteran di Fakultas Kedokteran dan mendapatkan gelar dokter beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada profesi tersebut ya. Lalu habis saya dapatkan gelar dokter, ijazah dokter ini, lalu saya dapat lagi sertifikat dari negara. Namanya waktu itu ya, di zaman saya itu namanya SID. SID. Surat izin dokter atau SP, surat penugasan ya. Jadi zaman saya ketika lulus dokter itu kami mendapatkan SID atau SP, surat izin dokter atau SP, surat penugasan sebagai dokter. Artinya siapapun juga yang mendapatkan itu memiliki hak dan kewajiban
nggak cuma hak ya, tapi juga kewajiban untuk menjalankan profesinya sebagai dokter dimanapun dia berada. Oh gitu ya guys ya. Kalau sudah mendapatkan ijazah dokter ya guys ya, itu bisa menjalani kegiatan ataupun proses dimanapun berada. Lah pertanyaannya pertanyaannya, Anda katanya seorang dokter, kenapa malah menelitinya bukan meneliti pasien, bukan meneliti pasien yang lagi sakit, malah meneliti ijazah. Ini ya, yang goblok itu siapa sih ini yang goblok? Dokter kok ngurusi ijazah ya guys? Sama juga, kenapa tuh saat memperlihatkan fotonya kenapa ditutup? Oh wala kadrun. Untuk apa mereka menelisik? Untuk apa Anda menelisik? Ya, pertama, karena kecintaan kami kepada alma mater kami. Konsistenkah beliau perilaku itu? Apakah kalau yang namanya kecintaan itu harus menelisik, melihat kekurangan-kekurangan? Kenapa tidak melalui forum yang benar saja? Kalau seperti ini yang terjadi kan kemudian yang dijelek-jelekan itu adalah UGM-nya di KPU. Kenapa seperti ini? Kalau tadi dikatakan bahwa mereka hanya diperoleh legalisirnya. Lah di mana-mana kalau pada waktu itu yang berlaku hanya legalisir. Sekarang kita lihat aturannya bagaimana. Kalau aturannya legalisir itu ya memang seperti itu bagaimana. Kemudian yang kedua, tadi dikatakan SKS-nya hanya 122. Oh barangkali pada waktu itu yang diteliti data ketika dia tingkat sarjana muda. Karena tingkat sarjana muda itu hanya 122 SKS. Setelah itu ada program sarjana namanya. Begitu loh. Sehingga barangkali datanya sampai dengan itu hanya selevel tingkat sarjana muda. Wakil rektor yang sekarang terjadi, dia kan tidak menguasai data yang terjadi pada waktu itu. Bisa jadi adalah karena aturan yang dalam mindsetnya beliau adalah saat ketika mereka hidup. Sama dengan Bang Rismon yang terjadi. Mereka menguapkan sesuai dengan zaman beliau. Kebetulan kalau angkatan 81 sampai dengan 80 itu saya mengalami. Karena saya lulus 81. Gitu loh. Sama dengan fakultas psikologi, jurusan itu tidak ada. Jurusan itu hanyalah peminatan. Saya itu kemudian pada waktu saya ikut kemana-mana, tapi kemudian saya pada waktu skripsi yang milih sosial, maka orang sering mengatakan bahwa saya psikologi sosial, padahal saya tidak pernah ada masuk di dalam jurusan-jurusan itu di mahasiswa. Yang ada pemilihan dosen berdasarkan peminatannya. Jangan samakan zaman ente dengan zaman dahulu, Mon. Ente ngaku katanya pakar, ente ngakunya seorang ahli, peneliti, tapi otaknya dangkal. Nggak bisa disamakan, bos. Intinya bingung sendiri kan ente. Saya sering diprotes. Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Halo Pak Jokowi, ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM, asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai. Itu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal apa ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada ya. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Mantap. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini.
Pusing gak lo? Pusing gak lo? Aduh. Makanya bro, jangan lawan orang baik bro. Terlebih tuh urusin tuh suami, istri ente tuh, istrinya tuh diurusin. Judulnya istri Roy Panji kena karma ya guys. Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.